Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang genetika. Nah, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau yang dikenal dengan istilah hereditas. Nah, pelopor dari genetika adalah Bapak Georg Mendel dengan melakukan percobaan kacang ercis. Nah, di dalam genetika ini kita akan mempelajari tentang materi genetik yang terdiri dari gen, DNA, kromosom, dan RNA, disertai kita mempelajari tentang sintesis protein. Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetika dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut terdapat di dalam berbagai sel di seluruh tubuh, misalnya pada sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lainnya. Tepatnya materi genetik tersebut berada di dalam nukleus. Peranan materi genetik tersebut adalah untuk mengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, misalnya mengatur bentuk warna kulit, susunan darah, dan lain-lainnya. Hereditas berarti penurunan sifat-sifat. Analisis secara kimiawi dari sel menunjukkan bahwa di dalam sel terdapat senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Asam nukleat ini terdapat di dalam nukleoplasma. Nukleoplasma adalah substansi cair yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dari berbagai macam asam nukleat yang ada hubungannya dengan hereditas ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA bertanggung jawab membentuk protein serta mengatur sifat-sifat keturunan. DNA merupakan komponen penyusun gen. DNA yang terdapat di dalam inti sel dan sedikit berada di mitokondria dan kloroplas. Yang pertama, gen. Pertama kali dikenalkan oleh Thomas Hodge Morgan ahli genetika dengan embriologi di Amerika pada tahun 1911 yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat di dalam lokus di dalam kromosom dan merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat atau DNA dan RNA. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Gen juga merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri dari sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen ini berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti sel. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau polipeptida. Polipeptida tersebut difungsikan menjadi enzim yang mengatur reaksi metabolisme dalam sel. Walaupun demikian, gen-gen dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur dalam benang kromosom. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus di gen-gen bersesuaian. Gen-gen terdapat pada lokus yang bersesuaian disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. Alel mempunyai fungsi atau tugas yang disebut alel homozigot, sedangkan ales yang tugasnya berbeda disebut alel heterozigot. Karena genotipe diekspresikan menjadi suatu fenotipe, alel dapat menyebabkan perbedaan penampilan di antara individu pada suatu populasi.
Alel adalah gen-gen yang menempatkan atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. 2. DNA atau deoksiribosa nukleik asid. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus deoksiribosa atau gula, gugus asam fosfat yang terikat di antara gula, gugus basa nitrogen yang terikat pada. Nah, untuk basa purin pada DNA dan basa pirimidin purin ada adenin dan guanin, dan pirimidin ada timin dan sitosin. Yang ketiga ada RNA atau ribosa nukleik asid. RNA merupakan polinukleotida namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix, sedangkan DNA double helix. Gula penyusun RNA adalah gula ribosa sesuai namanya, ribosa nukleik asid, dan untuk purinnya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Perbedaan DNA dan RNA yaitu pada DNA timin, sedangkan pada RNA ada urasil. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA duta, merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk menentukan protein, berperan membawa kode genetik, dan DNA merupakan triple basa yang pada RNA duta atau yang disebut codon. Yang kedua ada RNA ribosa, merupakan RNA banyak 83% dari RNA yang dikandung di sebuah sel. Banyak terdapat ribosom dan berperan sebagai pembentuk protein. Yang ketiga ada RNA transfer, berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD menjadi suatu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom atau saat translasi. Yang keempat ada kromosom. Segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin. Ketika sel sedang membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA yang berkondensasi bersama. Protein histon di dalam inti sel membentuk struktur bernama nukleosom. Sebelum sel membelah, molekul DNA dari setiap kromosom berduplikasi sehingga terbentuk lengan kromosom ganda yang disebut dengan kromatid. Sel kelamin atau sel sperma atau sel telur hanya memiliki satu kromosom kelamin atau genosom, sehingga sel kelamin dari betina hanya memiliki genosom X. Adapun kelamin jantan memiliki genosom X atau Y yang menentukan jenis kelamin individu setelah fertilisasi. Penggolongan kromosom berdasarkan jenisnya ada kromosom badan atau autosom, ada kromosom kelamin atau kromosom G. Di dalam sel tubuh terdapat sepasang kromosom atau diploid atau 2N. Sepasang kromosom ini berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan dan sperma. Masing-masing kromosom induk berjumlah N. Dan untuk berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan atas menjadi 4, yaitu telosentrik, akriosentrik, subsentrik, dan metasentrik. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ada sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai peptida. Sintesis protein ini terjadi dalam ribosom dan mengatur sintesis protein dilakukan oleh gen atau DNA yang berada di dalam inti berubah
Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme ekspresi gen dilakukan melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi. Proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Transkripsi merupakan proses pengopian atau penyalinan molekul DNA menjadi untai RNA yang berkomplementer atau DNA hingga mRNA. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosom. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Proses transkripsi dikatalis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi 3 tahapan, yaitu inisiasi sintesis protein, pemanjangan atau elonginasi RNA, dan penyelesaian atau terminasi sintesis RNA. Tahapan transkripsi berlangsung dalam inti sel, dimulai dengan membuka pita double helix atau enzim DNA polimerase. Pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut template atau sense, dan di pita DNA tidak mencetak disebut pita antisense. Pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA mencetak dengan urutan basa nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Yang kedua ada translasi, berlangsung di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNA duta menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya asam amino akan dirangkitkan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Setelah RNA sampai di ribosom, tRNA mulai mengangkut asam amino ke dalam kompleks translasi atau ribosom serta membaca sandi-sandi atau kondon pada mRNA. Setiap tRNA mempunyai antikondon yang spesifik. Translasi bermulai dari kondon awal sampai kondon akhir. Hubungan antara kondon dengan asam amino diatur melalui kode genetik. Dalam proses translasi ini hanya ada satu kondon awal, yaitu AUG yang menyandi asam amino metionin, dan 3 kondon akhir UAA, UAG, UGA. Setiap pada proses transkripsi, translasi dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elonginasi, dan terminasi. Selanjutnya, kode genetik. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein disusun juga keliru sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleat atau DNA atau RNA terdapat 4 jenis nukleotida atau basa yang penyusun rantainya. Polipeptida dikenal 20 jenis asam amino penyusunnya. Dengan adanya 20 jenis asam tersebut, harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian gen dalam membentuk protein selalu bersifat khas. Satu gen hanya menyandikan satu jenis protein. Untuk menjamin kekhasan tersebut harus banyak faktor pengendalian atau kondon. Sekurang-kurangnya sama dengan yang dikendalikan asam amino. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya satu kondon yang mengendalikan lebih dari satu asam amino. Berdasarkan persyaratan ini, tidak mungkin satu asam amino dikendalikan hanya satu nukleotida, karena keempat nukleotida yang ada tidak akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Sistem pengodean seharusnya didasarkan pada kombinasi dan nukleotida yang ada. Yang paling mungkin adalah setiap kondom merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 kondon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam
asam amino. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.